Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutmana Karnadi dari kelas 12 MIA Al-Jasari. Di sini saya ingin menjelaskan penjelasan mengenai siklus Krebs. Silakan disimak baik-baik. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi pada sel hidup untuk menghasilkan energi dari asetil-CoA, yaitu perubahan dari asam pirufat hasil glikolisis. Terdapat dua tahapan penting dalam siklus Krebs. Yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana asam pirufat diubah menjadi asetil-CoA melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Kedua adalah tahap dalam siklus yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Ada 8 tahapan dalam siklus Krebs yang reaksinya terus-menerus dan dilakukan secara berulang-ulang. Yang dimana tahap pertama yaitu asetil-CoA 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat 4 atom C membentuk asam sitrat 6 atom C. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat 6 atom C diubah menjadi asam A-ketoglutarat 5 atom C, yang dimana reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Pada tahap keempat, asam A-ketoglutarat 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Pada reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Tahap kelima, suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP, selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Tahap keenam, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Tahap ketujuh, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat 4 atom C. Tahap yang terakhir, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria dengan dibantu beberapa enzim, yaitu pertama adalah enzim sitratsinase, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan sitrat dari oksaloasetat. Selanjutnya adalah enzim akonitase, yaitu enzim yang berperan dalam pembentukan isositrat dari sitrat melalui cis-akonitat. Yang ketiga adalah enzim isositrat dehidrogenase, yaitu enzim yang berperan dalam oksidasi isositrat menjadi A-ketoglutarat. Yang keempat adalah enzim A-ketoglutarat dehidrogenase, yaitu enzim yang berperan dalam oksidasi A-ketoglutarat menjadi suksinat. Yang kelima adalah enzim suksinat dehidrogenase, yaitu enzim yang berperan dalam oksidasi suksinat menjadi fumarat. Yang keenam adalah enzim fumarase, yaitu enzim yang berperan dalam penambahan 1 mol H2O pada fumarat menjadi malat. Yang ketujuh adalah enzim malat dehidrogenase, yaitu enzim yang berperan dalam oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Nah, adapun sejarah siklus Krebs sebagai berikut. Oke, cukup sekian atas penjelasan saya mengenai siklus Krebs. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.